hamil sebanyak 5 kali. Bahkan hal yang paling sadis, yang psikopatnya, yang gendengnya Ariel Castro ini, perut Michelle yang sedang mengandung ini dihantam sama Barbara. Halo Ces, ketemu lagi sama aku Ovi Kantale. Sebelumnya mau ucapin terima kasih untuk kalian yang udah klik video ini. Nah, di video kali ini aku mau nanya nih sama kalian, ada nggak sih yang pernah iseng-iseng pakai Google Street View? Pasti ada dong, kayak aku nih. Aku pernah cari rumah aku di Google Street View dan dapet nih, dan kebetulan pas lagi bapakku lagi jaga toko. Bapak kau jual sembako. Nah, kalau kalian pernah pakai Google Street View, pasti juga nyari rumah kalian dong. Entah di gambar situ ada gambar keluarga kalian, tetangga kalian, atau siapapun yang kalian kenal. Nah, di kali ini aku ngebahas rumah yang di blur sama Google nih. Kenapa sih di blur? Pasti Google punya alasan kan. Alasan Google ngeblur rumah ini, ternyata rumah ini tuh menyimpan misteri atau menyimpan kasus tindak kejahatan. Tindak kejahatan apa sih? Jadi Google Street View ini mempunyai alasan karena rumah yang di blur ini di alamat di Cleveland, Amerika Serikat. Nah, rumah ini di blur karena setelah diusut memiliki 937 kasus kejahatan. Wah, banyak banget ya. Apa aja sih kejahatannya? Nah, kejahatannya itu seperti penculikan, pemerkosaan, penganiayaan, sampai percobaan pembunuhan. Nah, apa aja sih yang terjadi di situ? Jadi aku mau ngebahas pemilik rumah tersebut ya. Jadi pemilik rumah tersebut bernama Ariel Castro. Nah, Ariel Castro ini adalah seorang pria biasa, pria tua biasa yang memiliki keluarga, 1 orang istri dan 4 orang anak. Tetapi di suatu hari istrinya ini memutuskan untuk berpisah atau bercerai sama Ariel Castro karena menurut pengakuan istrinya, si Ariel Castro ini kerap melakukan tindak penganiayaan atau KDRT. Serem banget ya, udah psikopat kayaknya. Nah, setelah keputusan sidang bercerai, nah tidak lama kemudian si sang istri ini meninggal, Ces. Jadi mungkin Ariel Castro ini sedih atas perceraiannya dan sedih juga atas mantan istrinya yang udah meninggal. Jadi mungkin dia galau, gundah gulana, akhirnya mungkin stres atau apalah, atau kerasukan setan apa, jadi dia berpikir jelek lah itu. Pikiran jeleknya tuh mulai timbul, yang kejahatannya udah mulai timbul lagi nih setelah bercerai dan meninggal dunia sama istrinya. Nah, tindak kejahatan yang pertama itu dia udah merencanakan, jadi melakukan penculikan kepada gadis-gadis remaja di kota tersebut. Korban pertama dari Ariel Castro yaitu seorang gadis remaja berusia 21 tahun yang bernama Michelle Knight. Sebelum cerita di penculikan, kita kupas dulu profil Michelle Knight ya. Jadi Michelle Knight ini waktu SMA nih, dia sudah mengalami tindak kekerasan seksual. Jadi dia mengalami pemerkosaan dari 3 temannya di sekolah sehingga mengandung dan melahirkan seseorang anak laki-laki. Nah, saat melahirkan, karena mungkin di usianya masih muda dan kehidupannya yang mungkin kekurangan, jadi dia dinilai sama negara, sama hukum, dia tidak mampu membesarkan anak tersebut. Jadi anaknya dititip ke panti sosial atau panti asuhan. Nah, setelah tidak mendapatkan hak asuh, mungkin dia stres, pusing, atau apa. Nah, Ariel Castro itu mencuri kesempatan. Jadi dia menemui Michelle Knight. Dia itu ajak ngobrol lah. Dia Ariel Castro melancarkan lah modusnya, modus dasar laki-laki ya, modus. Nah, jadi modus Ariel Castro ini, dia mengajak Michelle Knight untuk ke rumahnya menengok anaknya. Nah, kebetulan kan si Ariel Castro ini punya 4 orang anak. Nah, salah satu dari mereka itu teman Michelle. Jadi Michelle ini ya nggak curiga lah, toh dia bapaknya teman aku, sama lah kayak kita kalau udah akrab sama teman, terus sama orang tuanya juga udah pasti akrab kan. Apalagi kalau misalnya kita tahu dia oh baik kok, ya udah ikut aja, kangen juga nih sama teman lama, ya udah ke rumah lah. Naik mobil, kemudian dia menuju rumah Ariel Castro.
Dan sesampainya di rumah Ariel Castro, kalian tahu apa yang terjadi. Sesampainya di rumah Ariel Castro, Michelle langsung dijebloskan di kamar. Nah, setelah dikurung di kamar, Ariel Castro melancarkan tindak kejahatannya, yaitu memperkosa si Michelle nih. Aduh, malang banget sih nasib anak ini ya. Sedih banget gitu. Kalian pernah gak sih kepikiran jadi orang yang gak beruntung di dunia ini cuma hal sepele? Nah, apalagi sama Michelle Knight. Jadi pada saat diperkosa, dianiaya, Michelle itu udah mulai menyadari nih, aku diculik dan mungkin aku nggak bisa keluar dari rumah ini karena kalian tahu Michelle ini dibiarkan Ariel Castro tidak memakai pakaian dan Michelle ini dirantai. Nah, kalian tahu rantainya ini seberat apa? Rantainya ini seberat 42 kg. Berat banget kan, kita aja ngangkat beras 5 kilo aja nggak kuat, apalagi 42 kg. Pantas aja dia berpikir dia nggak mungkin bisa keluar dari rumah ini. Michelle Knight ini nggak cuma diperkosa, Ces. Jadi dia itu dianiaya juga. Jahat banget kan, bahkan karena pemerkosaan yang terus berulang dan penganiayaan berulang, Michelle ini hamil sebanyak 5 kali tetapi terus keguguran. Karena apa? Karena Ariel Castro tak ingin Michelle melahirkan anak dari dia. Jadi Ariel Castro ini selalu memiliki cara untuk Michelle ini supaya keguguran, Ces. Jadi di kehamilan pertama sampai kelima, Ariel Castro ini menganiaya Michelle biar keguguran. Jadi menganiaya itu Michelle dibiarkan kelaparan biar janinnya tuh jatuh, biar janinnya tuh gugur. Jadi dia dibiarkan kelaparan. Bahkan hal yang paling sadis, yang psikopatnya, yang gendengnya Ariel Castro ini, perut Michelle yang sedang mengandung ini dihantam sama barbel. Jadi janinnya itu gugur. Jadi Michelle mengalami keguguran. Sampai pada suatu saat Michelle itu larut dalam kesedihannya, dia dibiarkan Ariel Castro di kamarnya sendiri. Kalau dia menangis, si Ariel Castro bilang, kamu gak usah nangis karena kamu tuh ada di sini karena untuk sesuatu hal. Ya, sesuatu hal apa? Memuaskan nafsu birahinya kali, dasar gendeng itu. Nah, pada suatu hari Michelle ini mendengar suara jeritan perempuan. Nah, Michelle ini sudah menduga nih, kayaknya ada yang gak beres. Jadi, ini ternyata korban kedua. Korban kedua dari Ariel Castro yang bejat ini, yang gendeng ini, yang psikopat ini adalah perempuan yang baru saja berulang tahun ke-17. Aduh, malang juga kayaknya perempuan ini. Jadi modus yang dilakukan Ariel Castro untuk menculik korban kedua ini sama, Ces. Jadi modusnya itu adalah mencari teman anaknya, seseorang gadis, dengan modus yang sama, yaitu menengok anaknya Ariel Castro di rumah. Jadi dibawalah si anak gadis cantik ini kali ya, yang namanya Amanda Berry. Jadi Amanda Berry ini nurut-nurut aja lah, sama kayak Michelle tadi, udah tahu anaknya, udah kenal anaknya dengan baik, otomatis orang tuanya juga udah kenal kan. Jadi ya ayolah tanpa curiga. Jadi maulah Amanda Berry ini ikut ke rumahnya. Dan setelah sampai ke rumahnya, Amanda Berry ini udah mulai curiga, Ces. Jadi Amanda Berry ini udah curiga, kok rumah ini sepi, berantakan, terus sunyi, gelap. Nah, udah mulai curiga, cuma dia nungguin aja temennya, nungguin aja anaknya si Ariel Castro ini. Tapi apa yang terjadi? Si Amanda Berry atau si Berry ini, dia dibawa ke ruang bawah tanah, terus dimasukkan ke kamar. Nah, itu dia mungkin bersebelahan ya sama Michelle karena dia ini beda kamar. Nah, disitulah Michelle menyadari bahwa ada lagi seorang gadis yang diculik sama Ariel Castro, yaitu Amanda Berry. Jadi Amanda Berry ini diperlakukan sama, diperkosa, dianiaya, ya pokoknya kayak gitulah, kejam lah, namanya psikopat ya. Nah, terus si Amanda Berry ini diperkosa berulang kali sama kayak Michelle. Dia mengandung anak Ariel Castro. Cuma si Amanda Berry ini dapat perlakuan khusus. Nggak tahu, mungkin dia seneng kali ya, lebih
iba atau mungkin ya suka aja sama Amanda Berry. Jadi pas Amanda Berry hamil, nah ini Ariel Castro nggak melakukan penganiayaan biar bayinya tuh gugur, Ces. Jadi dibiarin aja mengandung sampai melahirkan, dan Amanda Berry ini memang dapat perlakuan lebih agak khusus dibanding Michelle tadi. Jadi penganiayaan nggak terlalu keras. Nah, setelah melahirkan si Amanda Berry ini melahirkan dibantu sama Michelle Knight. Jadi Michelle Knight ini jadi bidannya. Jadi Michelle Knight ini membantu proses persalinan Amanda Berry. Anak Amanda Berry itu seorang perempuan. Nah, dan anak Amanda Berry ini disayang sama Ariel Castro. Anak Amanda Berry ini sering dibawa jalan-jalan sama Ariel Castro keluar. Tapi Amanda dan Michelle tetap dikurung, Ces. Bahkan gadis perempuan dua ini sering mendengar Ariel Castro ini membawa tamu ke dalam rumahnya, tapi mereka itu nggak bisa minta tolong, Ces, nggak bisa teriak. Karena apa? Karena ngeselin banget, tau nggak? Karena Ariel Castro ini menyumpal mulut Berry dan mulut Michelle ini menggunakan kaos kaki kotor, kaos kaki busuk, jadi disumpal di mulutnya kayak gini. Jahat banget ya. Nah, selain dirantai, disumpal, jadi mereka tuh nggak bisa apa-apalah, nggak bisa minta tolong, teriak, nggak bisa melarikan diri juga. Aduh, bayangin ya, manusia atau iblis kali Ariel Castro ini, jahat banget. Setahun kemudian ini mereka dikejutkan lagi sama teriakan seorang gadis lagi. Jadi Michelle sama Berry ini kaget lah, ada dengar suara jeritan seorang gadis, bukan tamu pastinya, bukan tamu yang biasa dibawa Ariel Castro ke rumah. Jadi ini tuh dibawa ke beruang bawah tanah lagi. Nah, mungkin si Michelle, wah ini orang gila nyulik anak gadis lagi. Setelah setahun ini Michelle dan Berry yang dianiaya. Jadi korban ketiganya ini bernama Gina Gehesus. Nah, Gina Gehesus ini adalah korbannya yang paling muda, berusia 14 tahun, Ces. 14 tahun, harusnya masih sekolah SMP, masih main karet. Nah, yang seharusnya masih main, teman-teman, ini udah jadi korban penculikan Ariel Castro, yang dimana dia harus menjadi budak hasrat Ariel Castro. Jadi dia dikurung lagi, bahkan Michelle ini disuruh bantuin untuk ngebor dinding, nancepin mur itu buat ngerantai Gina Gehesus. Gina aja lah susah banget sebut namanya. Nah, Gina ini sama perlakuannya pokoknya, Ces. Jadi Gina ini diperlakukan, dianiaya, diperkosa berulang kali. Korban bertiga ini mungkin suatu ketika dia tuh ditempatkan pada suatu tempat. Jadi mereka ini saling menguatkan, Ces, satu sama lain. Jadi mereka mungkin merasa nasib mereka sama, dikuasain sama si gendeng Ariel Castro ini. Jadi mereka saling menyemangati, saling menguatkan, dan ya saling berbagilah di ruangan tersebut. Mereka bertiga pada suatu hari setelah 10 tahun disekap, entah menerima keajaiban atau mukjizat apa, Ariel Castro ini untuk pertama kalinya meninggalkan rumah. Meninggalkan rumah ini biasanya Ariel Castro nggak pernah nih meninggalkan rumah dengan lama. Nah, mereka ini bertiga tahu dari bawah tanah, tidak mendengar gerak-gerik Ariel Castro dan mengetahui Ariel Castro ini meninggalkan rumah tersebut. Jadi Amanda Berry ini dengan beraninya, dengan inisiatifnya, dia ini bisa nih lepas dari rantai yang diikatkan kepada dirinya oleh Ariel Castro. Jadi Amanda Berry ini mempunyai anak. Nah, anak ini udah 6 tahun nih umurnya. Jadi Amanda Berry ini lari keluar rumah membawa anaknya. Terus dia ini gendong anaknya, kan dia tuh lari dengan cepat, berusaha mendobrak pintu rumah Ariel Castro dan segera mencari tetangga yang dekat dengan rumah Ariel Castro. Setelah dapat, dia minta tolong, dia menceritakan nih bahwa ada penculikan, pemerkosaan, penganiayaan, percobaan pembunuhan. Setelah tetangganya datang nih berbondong-bondong ke rumah Ariel Castro melakukan penggeledahan, ternyata dapatlah 2 orang lagi, yaitu Michelle dan Gina. Nah, setelah mereka ditolong, dipanggillah polisi itu. Nah, terungkaplah kasus yang
keji ini. Jadi ditangkaplah Ariel Castro ini, dan di persidangan hanya Michelle nih yang bersedia angkat bicara. Jadi Michelle lah yang bersedia berbicara panjang lebar tentang kasus kejahatan kriminal Ariel Castro di rumah tersebut. Di hadapan pengacara dan orang-orang, Michelle menceritakan tindak kejahatan Ariel Castro. Jadi karena Michelle mendapatkan perlakuan yang paling keji, sampai Michelle ini harus operasi plastik karena bagian mukanya udah lumayan gak dikenali lagi. Jadi 3 orang ini didapati oleh warga dalam keadaan tidak bertenaga, lemas dan kurang gizi. Jahat banget ya ampun. Nih, terus disidanglah Ariel Castro ini atas tuntutan 937 tuduhan kejahatan. Salah satunya itu pemerkosaan yang paling kejam ya. Jadi dia kalau pembunuhannya tuh mungkin ya anak-anaknya Michelle yang digugurkannya ini jahat banget, keji banget ini. Kayak nggak ada akal sehatnya, nggak ada otak. Ariel Castro ini mengakui semua perbuatannya atas tuduhan 937 tindak kejahatan. Jadi karena pengakuan Ariel Castro ini tidak jadi dihukum mati. Ariel Castro dijatuhi hukuman seumur hidup. 1000 tahun tanpa pembebasan bersyarat. Jadi Michelle ini lega lah. Michelle ini lebih senang dia dihukum seumur hidup, karena bagi Michelle kalau misalnya dia dihukum mati ya udah selesai gitu aja masalahnya atau kejahatannya Ariel Castro itu kayak mungkin gak dirasain kali ya bagi Michelle, karena dia ini kejam banget selama 10 tahun. Jadi penculikannya itu dari tahun 2003 sampai 2013. Jadi bagi Michelle ini kalau misalnya dia dihukum seumur hidup, Ariel Castro ini bisa nih menikmati hukumannya sedikit demi sedikit. Jadinya dia bisa mati pelan-pelan. Dan bener nih kata Michelle, Ariel Castro ini saking stresnya sama hukuman yang dia dapat atas tindak kejahatannya, sebulan setelah ditahan, Ariel Castro ini melakukan bunuh diri. Jadi Ariel Castro ini bunuh diri, gantung diri menggunakan spray tempat tidurnya di penjara. Setelah Ariel Castro ini bunuh diri, mungkin korban-korbannya ini lega kali ya. Si Ariel Castro ini akhirnya bisa mati pelan-pelan memikirkan tindak kejahatannya, hukumannya. Siapa sih yang gak stres dihukum 1000 tahun? Mungkin 1, 2, 3, 4 tahun aja udah pusing, udah kayaknya gak terima. Ini seumur hidup 1000 tahun, Ces. Selesailah kisah Ariel Castro ini, kisah kelam yang dialami oleh 3 orang gadis yang disekap selama 10 tahun. Jadi berakhirlah penderitaan mereka pada saat 6 Mei 2013. Apalagi si Ariel Castro ini udah metong, udah lega lah tuh korban-korbannya, walaupun mungkin mereka masih merasa jadi manusia yang kurang beruntung kali ya, karena mengalami nasib yang naas banget. Jadi saking kejamnya nih kejadian-kejadian atau kasus-kasus di rumah minimalis yang di blur Google itu, sampai akhirnya dibuatlah film dengan kisah nyata. Filmnya mungkin kalian bisa lah cari, judulnya Cleveland Abdication. Nah itu kalian bisa cari, jadi nggak cuma dengar cerita dari aku, bisa juga nih ngelihat gambarannya di film itu. Pokoknya ngeri banget deh, pokoknya si Ariel Castro ini nggak waras deh ya. Nah sekian cerita dari aku tentang pembahasan kriminal ini. Semoga kita dijauhkan dari tindak-tindak kejahatan di luar sana. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keselamatan, dalam kesehatan. Nah sampai jumpa, sampai ketemu di cerita-cerita aku selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like-nya atau komen, dan support aku terus ya biar ada pembahasan yang baru-baru dari aku. Bye, see you.